Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika. Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah halaman 233 sampai dengan 234. Kurikulum Merdeka Belajar edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kelima, yaitu persamaan garis lurus. Pembahasan lengkapnya pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya, perhatikan pada halaman 233 pada soal nomor 9. Keluarga kalian mengemudi dari Cincinnati ke Santa Louis. Grafik tersebut menghubungkan jarak kalian dari Santa Louis Y dalam mil dan waktu tempuh X dalam jam. Perhatikan grafiknya. Yang A, interpretasikan perpotongan X dan Y. Maka kita perbesar grafiknya untuk mempermudah. Berarti perpotongan sumbu X, koordinatnya adalah 6,0. Jadi artinya itu ketika jaraknya 6 jam, perhatikan ketika jaraknya 6 jam, jaraknya adalah 0 mil. Selanjutnya perpotongan dengan sumbu Y. Berarti perpotongan Y koordinatnya adalah 0,360. Artinya ketika 0 jam jaraknya adalah 360 mil. Maka kesimpulannya adalah jarak Cincinnati ke Santa Louis itu berjarak 360 mil dapat ditempuh selama 6 jam. Dengan kecepatan yang konstan atau kecepatan yang tetap. Selanjutnya yang bagian B. Apa itu kemiringan? Apa yang diwakili oleh kemiringan dalam situasi ini? Perhatikan untuk menghitung kemiringan. Berarti kemiringan adalah rasio antara jarak terhadap waktu. Maka kemiringan itu adalah jarakannya adalah sumbu Y, berarti delta Y, dan sumbu X artinya delta X, yaitu Y-nya adalah perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu. Kita ambil 2 titik seperti yang ditunjukkan oleh grafik. Perubahan jaraknya adalah 360 dikurangi 240. Karena arahnya ke bawah, ini arahnya adalah negatif, maka negatif dalam kurung 360 dikurangi 240 dibagi dengan perubahan waktu. Perubahan waktunya adalah dari titik 0 ke titik 2, berarti 2 dikurangi 0. Itu sama dengan 360 dikurangi 240 adalah 120, maka menjadi negatif 120 dibagi 2. Kita perkecil, masing-masing pembilang dengan penyebut kita bagi dengan angka 2. Negatif 120 dibagi 2 adalah negatif 60, kemudian 2 dibagi 1 adalah 1, berarti negatif 60 per 1 atau sama saja dengan negatif 60. Maka kemiringannya adalah negatif 60. Yang diwakili kemiringannya dalam situasi ini adalah kecepatan atau V. Maka kecepatan atau V ini adalah 60 mil per jam. Jadi ini yang diwakili oleh kemiringan. Selanjutnya yang C. Tulis persamaan garis, bagaimana grafik dan persamaan berubah jika kalian dapat melakukan perjalanan dalam garis lurus. Apabila kita perhatikan pada grafik, kita ambil salah satu titik bahwa garis itu melalui koordinat 0,360. Kemudian kemiringan atau M-nya adalah negatif 60. Kita akan mencari kemiringannya, kita akan mencari persamaan garisnya.
ketika koordinat diketahui dan kemiringannya diketahui. Maka persamaan garisnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan dalam kurung X dikurangi X1. Berarti Y sama dengan Y1-nya nilainya adalah 360. Sama dengan M-nya adalah negatif 60 dikali X dikurangi X1 adalah 0. Maka sama saja dengan Y dikurangi 360. Negatif 60 dikali X adalah negatif 60X. Negatif 60 dikalikan negatif 0 adalah 0. Kemudian Y sama dengan negatif 60X. Kemudian negatif 360 dari sebelah kiri, kita pindahkan ruasnya ke sebelah kanan, maka menjadi positif 360. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 60X ditambah 360. Jika ingin mengubah persamaan dalam grafik, kita harus merubah gradiennya. Jadi yang bisa kita rubah adalah gradiennya. Karena konstantanya nilainya tetap, yaitu 360. Karena jaraknya adalah 360. Misalkan, jika ingin grafiknya lebih curam, maka nilai M-nya dapat kita rubah menjadi lebih besar, yaitu negatif 90. Maka persamaan garis lurusnya menjadi Y sama dengan negatif 990X ditambah 60. Maka grafiknya akan berubah menjadi lebih curam seperti ini, yang ditunjukkan oleh kursor. Selanjutnya, soal nomor 10 pada bagian ayo mencoba. Dalam sebuah percobaan, massa yang ditambahkan ke ujung pegas vertikal secara bertingkat meningkat. Pada akhir percobaan, komputer menghasilkan grafik yang ditunjukkan di halaman berikut ini. Ini adalah grafik yang ditunjukkan, di mana sumber X-nya adalah massa yang ditambahkan dalam gram satuannya, kemudian panjangnya adalah milimeter. Yang A, tulislah panjang pegas tanpa penambahan massa. Untuk mempermudah, grafiknya kita perbesar. Maka grafiknya adalah menjadi seperti ini. Titik yang merupakan perpotongan dengan sumbu Y adalah 0,8. Kemudian titik yang paling ujung adalah 150,20. Apabila kita perhatikan, 0,8 itu merupakan titik awal, jadi panjang pegas awal. Maka panjang pegas awal atau panjang pegas tanpa penambahan massa adalah 8 mm. 0,8, jadi 0 itu mewakili massanya, terus 8 itu adalah mewakili dari panjang dari pegas. Jadi panjang pegasnya adalah 8 mm. Kemudian yang B, hitung kemiringan garis lurus yang ditarik pada grafik. Kita akan menghitung kemiringannya. Perhatikan kemiringannya, berarti untuk kemiringannya itu adalah delta Y dibagi delta X. Atau perubahan panjang pegas, berarti Y-nya adalah perubahan panjang pegas dibagi dengan perubahan massa. Berarti kita ambil dua titik ini. Maka perubahan panjang pegasnya adalah 20 dikurangi 8. Karena ini adalah 20 dikurangi 8 dibagi perubahan massanya adalah 150 dikurangi 0. 20 dikurangi 8 adalah 12. Dibagi 150 dikurangi 0 adalah 150. Masing-masing pembilang dengan penyebut kita bagi 3. Maka 12 dibagi 3 adalah 4. 150 dibagi 3 adalah 50. Maka kemiringannya 4/50. Atau kalau mau perkecil lagi menjadi 2/25. Bisa kita perkecil lagi. Yang kedua, jelaskan apa yang didapat dari kemiringan grafik ini dalam kaitannya dengan eksperimen. Nah, artinya itu bahwa setiap penambahan massa 50 gram, maka panjang pegas akan bertambah 5 mm. Kemudian soal yang C. Garis lurus berhenti di tepi kanan kertas grafik. Mengapa hal ini mungkin? Jawabannya adalah penambahan panjang pegas akan berhenti
jika panjang pegas sudah mencapai panjang maksimum, sehingga tidak bisa diperpanjang kembali. Jadi kalau kita lihat, pegas itu bentuknya adalah spiral seperti ini. Dia akan mencapai panjang maksimum. Jadi ketika panjang maksimum, itu panjang pegas itu tidak akan bisa diperpanjang lagi meskipun dengan penambahan massa. Sehingga ketika panjang pegas sudah maksimum, maka grafik akan berhenti ujungnya di ujung panjang yang maksimum. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 233 sampai dengan 234. Semoga video ini pembahasan ini bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.